perseteruan antara jaksa dengan polisi ini dimulainya dari mana? Abang tahu nggak dua perseteruan itu siapa yang paling dipermalukan? Siapa? Presiden. Oke. Satu, presiden nggak punya wibawa. Kedua, presiden terlihat nggak bisa mengendalikan bawahannya. Ketiga, dua orang ini bukan orangnya presiden. Kenapa? Kalau dia orangnya presiden, dia tidak berseteru di ruang publik. Perseteruan Kapolri dan Jaksa Agung itu mempermalukan wajah presiden dan mempermalukan pemerintah Republik Indonesia. Orang udah takut datang ke Indonesia, Bang. Ngelihat pejabatnya ngeri, penegak hukum begitu, ngeri, takut ah. Bawa uang semua kabur keluar. Hukum aja bisa dibolak-balik. Bagaimana ceritanya jaksa ditangkap polisi, terus tiba-tiba polisi nyerahin perkara ke jaksa. Lu aja yang nangani ya. Nggak ada undang-undangnya, Bang Indra. Yang ada pelimpahan berkas P21. Tapi penyerahan perkara nggak ada undang-undangnya. Lu kalau mau jahat ya bikin dulu rumusan undang-undangnya. Supaya menipu tuh sedikit agak teratur lah. Perkara nggak ada undang-undangnya ya? Karena kan dokter di bidang ilmu hukum, toh? Nggak ada mengalihkan perkara dari polisi ke jaksa tuh belum pernah. Dan dalam sejarah Republik itu nggak ada begitu, Bang Indra. Sejak kolonial sekali. Nggak ada, baru ini rejim paling buruk. Kalau Presiden Prabowo membiarkan ini presiden paling buruk sepanjang sejarah ini. Seorang dekan, mantan dekan Fakultas Hukum. Nggak ada, yang ada itu P21. Oke. Sekarang kalau diserahin ke jaksa tangan, jaksa ini punya dua fungsi. Satu, dia bisa melakukan penyidikan. Tapi dia juga melakukan penuntutan. Sama dengan polisi, kriminal umum dan tipikor. Maka saya itu mengatakan begini, ke depan itu khusus korupsi. Udahlah satu lembaga saja, KPK saja, perkuat sistemnya, undang-undang perampasan aset, dibangun ekosistemnya, undang-undang KPK juga masuk pembuktian terbalik segala macam. Bangun ekosistem, supaya korupsi satu lembaga saja yang tangan. Supaya bisa dibabat jaksa, bisa dibabat polisi, bisa dibabat TNI, siapapun. Yang dibabat semua. Tapi KPK ini jangan dipilih Komisi 3 DPR. Tapi kan persoalannya KPK ini kan juga dibonsai setelah revisi undang-undang. Dibonsai karena memang dipilih DPR. Presiden dan DPR yang menentukan orangnya. Jokowi, yang ke depan dia harus independen. Ya. Artinya kan ketika kejaksaan mulai, polisi juga naik, itu kan ketika KPK sudah dibonsai di eranya Pak Jokowi. Itu yang terjadi. Sementara ini juga permainan. KPK ini apa ya? Banyak sekali sprindik di KPK itu macet di atas meja ketua. Sprindik tipikor itu banyak yang macet di sana. Dan kita tidak bicara lembaga per lembaga. Memang lembaga di Indonesia ini rusak semua. Mahkamah Konstitusi pernah dijebol. Mahkamah Agung sekretarisnya ditangkap, hakim-hakim banyak ditangkap, jebol. Uangnya tuh gila, triliunan. Padahal dia bukan hakim ya. Sekarang polisi jebol, polisi udah lama jebol lah. Kemudian jaksa, kasus Teddy Minahasa, kasus Sambo segala macam. Udah. Tiba-tiba presiden sadar tuh, namanya Prabowo Subianto tuh. Saya mau melakukan reformasi Polri. Bentuklah dia komite reformasi Polri, Bang Indra. Saya bertanya sama Prof Jimny, Prof, rekomendasi itu apa tentang reformasi Polri itu? Beliau juga mengatakan sudah kita masukkan pada presiden. Tinggal presiden melaksanakan atau tidak. Tiba-tiba di depan Kapolri dan perwira tinggi Polri, presiden pidato. Kepolisian ini adalah institusi terbaik. Apa kita ini nggak gila? Atau jangan-jangan kita punya presiden yang akal sehatnya sudah berkurang? Atau coba-coba kita cek dulu tuh. Presiden ini lupa ingatan atau gimana, Bang Indra? Kan dia sedang membentuk sebuah komite untuk mereformasi Polri. Dia belum melakukan reformasi, dia udah bilang, ini lembaga terbaik. Hanya karena punya dapur. Dan abang harus tahu satu hal. Perseteruan polisi dan jaksa diawali dari urusan dapur, Bang Indra. Apa? Urusan apa? Sudahlah, Bang Indra. Ini urusan dapur dan urusan perut, urusan kantong. Urusan dapur maksudnya? Urusan dapur MPG. Dari? Saling ganggu. Dari mana nih awalnya? Dari jaksa lah. Kan jaksa sok mau jadi pahlawan nih. Ketika MPG bermasalah. Saya udah ributin, udahlah MPG ini lumbung korupsi. Kita nggak butuh BGN segala macam tuh apa. Kalau presiden mau kasih makan aja. Nah, tiba-tiba ada dapur Polri. Tiba-tiba ada dapur TNI, ada dapur Ormas, ada dapur kampus. Ngeri juga. Ya kan? Lalu tiba-tiba ada korupsi. Jaksa masukkan. Ambil radang, segala macam. Tiba-tiba keluar telegram jaksa. Seluruh jaksa, Kajari segala macam ini harus ikut mengawasi ketat dapur-dapur. Yang ngeluarkan Jampisus? Iya dong. Lalu gerilya nih, ganggu-gangguin nih dapur-dapur Polri segala macam, dia termasuk diganggu. Tiba-tiba, lalu diambil. Brigjen Lalu diambil kan? Brigjen Lalu ya, betul. Brigjen aktif ya? Aktif. Kalau Sony kan... Dan diduga ya, sejumlah pihak menyampaikan informasi kepada saya. Dan saya percaya sumber itu. Ini ada irisan, Lalu punya irisannya dengan petinggi Polri. Tersinggung dong. Loh, kok Anda mau nyolok gua sih? Emang di dapur lu nggak ada yang maling?
Kan begitu ceritanya. Emang di dapur lu nggak ada yang maling, gua babat lu ya. Ah, ini Febri juga sudah diintai, datanya juga sudah ada. Di balik Febri ada siapa, Bang? Nanti kita bongkar lah step-step berikut itu, Bang. Jangan buru-buru, Bang, ya. Menurut saya yang paling penting adalah perseturuan ini karena dapur, perut, dan urusan kantong. Lalu tiba-tiba ada uang, dolar, yen, segala macam, ada emas bergerak. Itu di rumah yang diambil, yang tidak dijaga. Loh, kita harus patut menaruh praduga dong. Di rumah yang dijaga itu jangan-jangan lebih banyak di dalamnya. Nah, tapi kan tiba-tiba Komisi 3 DPR menjembatani pertemuan antara Kapolri dengan Jaksa Agung. Kepolisian dan Jaksa Agung di hadapan Komisi 3, lalu kemudian bangganya DPR Komisi 3, kami mendamaikan. Jangan sampai polisi dan jaksa berseteru. Ini Komisi 3 ini gimana, Bang? Ya. Anda itu wakil rakyat atau apa? Loh, kalau Anda wakil rakyat kok mendamaikan? Ini urusan hukum, nggak perlu didamaikan. Ini urusan hukum, urusan korupsi. Urusan pejabat yang nakal, urusan pejabat yang rampok uang negara. Kok Anda damaikan? Lalu kemudian Anda damaikan dengan kemudian kasusnya dilempar ke kejaksaan. Bang Indra, peradaban negeri ini sudah nggak ada. Yang ada adalah kebiadaban.